Kita ketemu lagi dalam praktikum nutrisi ternak ruminansia secara daring. Pada kali ini kita akan menentukan amonia pada cairan rumen ya. Kemudian dari itu kita menggunakan dengan metode phenol hypochlorite dari Sulaksano dari Amerika tahun 1969. Prinsipnya adalah cairan rumen yang mengandung amonia ini itu ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer, jadi mengukur spektrumnya ya. Kemudian standar amonia yang kita tentukan lebih dulu ya, kita menggunakan amonium sulfat sebagai standar amonia. Kita tentukan di sini ppm-nya atau kadarnya yang sudah kita buat sedemikian rupa, yaitu di sini 0,7, 1,4, 2,1 dan 2,8. Dari angka ini ya, kita tetapkan dengan menambahkan beberapa reagensia, yaitu dengan menggunakan fenol, kemudian nitroproside untuk mendapatkan nantinya kandungan dari amonia ini, kemudian nanti dioksidasi dengan sodium hypochlorite. Kemudian setelah itu kita ukur warnanya, kita ukur spektrum dari warna yang terbentuk ya. Dari warna yang terbentuk ini adalah menunjukkan makin pekat warna, maka itu berbanding langsung. Itu makin pekat, maka itu serapnya, absorbansinya juga makin besar. Nah, di sini kita lihat. Jadi dari angka-angka yang ada di sini yang sudah kita tetapkan, sekarang kita tentukan di sumbu X-nya ini itu adalah di sumbu X-nya yang akan kita tentukan dengan alat spektrum. Kita tentukan spektrumnya dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, dari larutan standar ini yang kita lakukan itu untuk 0,7 ini itu 0,13 ya. Ini kita bulatkan 0,12 sekian ya, kita bulatkan jadi 0,13, maka dia ada di sini ya. Demikian pula pada 1,4 ppm, maka ketika kita masukkan ke dalam alat spektrum, itu spektrumnya menunjukkan di angka 0,22, berarti dia ada di sini. Selanjutnya 0,38 dan yang terakhir 0,70. Ini absorbansinya. Maka kalau kita sampel yang kita miliki ini yaitu supernatan dari hasil in vitro, hasil dari KCBK misalnya ada pada posisi ketika kita masukkan, karena kita tidak tahu berapa ppm-nya, berapa kadarnya amonianya di sana, maka misalnya kita mendapatkan angka di 0,25, berarti sekitar di sini ya. Maka kalau kita tarik garis ya, dan ini kalau kita buat garis lurusnya ya, garis lurusnya nanti, maka dia akan seperti begini nanti. Maka dia ada di posisi 1, kita lihat berarti di sini sekitar 1,4 sekian di sini ya. Jadi ada yang sudah ini yang ditentukan, kemudian yang ini yang kita ukur ya. Kita akan melihat secara langsung di alatnya. Jadi prinsipnya seperti ini. Itu ada ini, dan nantinya kalau di komputer untuk mendapatkan ini regresinya yaitu I sama dengan MX plus B ya. Jadi M-nya adalah M adalah slope-nya ya. Di sini sudut kemiringannya. Jadi kalau kita buat seperti ini misalnya, maka dia tetapan sudut kemiringannya seperti ini. Ya, tetapannya ini sama semuanya. Sudut kemiringannya sama, mulai dari sini sampai dengan terakhir ini sudut kemiringannya. B adalah garis perpotongannya, ya, garis perpotongan dari ini. Di sini nanti ada sekian angkanya. Nanti akan kita lihat di komputer untuk rumus ini ya. Sehingga nanti ppm-nya ini kemudian dikalikan dengan pengencerannya, karena kita mengencerkan 100 kali pada sampel yang kita miliki. Dari hasil ini dikalikan dengan 100. Nah, ini baru dapat ppm. Dari ppm-nya kita masukkan ke milimol. Itu dibagi dengan 14 dari nitrogennya. Bagi dengan 14. Ini adalah nitrogen dari fraksi dari amonia ya.
14 ini berat atom dari nitrogen. Kita langsung di alat. Pernatan dari sampel KCBK dan KCBO yang kita tentukan secara in vitro kemarin beberapa pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya ini diencerkan 100 kali ya. Saya sudah siap dengan tabung dan sudah siap dengan alat ya, pipet otomatis yang sudah kita tentukan, yang akan kita tentukan berapa mililiter air yang akan kita ambil ya. Begitu kita lihat ya 9,9 ya, 9,9 kita tetapkan 9,9 untuk mengencerkan 100 kali. 9,9 perlahan ya. Oke, pas 9,9. Selanjutnya Aquades dulu ya, baru kita ambil Aquades 9,9. Masukkan ke. Kemudian setelah itu kita ambil 0,1 ya. Kita ambil 0,1 mili. Ya, 0,100. Oke. Pas 0,1 mili kita ambil sampel. Jadi pengencerannya adalah 100 kali ya. Kita sudah ambil 0,1 sehingga 0,1 ke dalam sampel ini. Tutup tadi. Selanjutnya sampel kita setelah diencerkan, kemudian kita vortex, getarkan agar tercampur secara sempurna. Ya, sampel larut secara sempurna di pengenceran dengan menggunakan Aquades. Ya. Jadi sampel ini adalah sudah diambil 0,1 tadi mili dengan 9,9 Aquades, maka dia adalah pengencerannya 100 kali. Selanjutnya sampel yang sudah tadi kita vortex ini sudah tercampur secara sempurna, kita ambil 5 mili. Jadi kita bagi dua ya. Ini sudah posisi 5 mili dan ini tips dari pipet ini saya sudah ganti untuk itu ya. 5 mili. Kita masukkan di yang sampel pertama tadi sudah kita ambil juga di sini. Kemudian ini ada 3 dan tadi kita sudah lakukan untuk yang kita tadi tulis di papan. Ini ada sampel yang kita sampel standar ya. Ini kelihatannya sama padahal tetapi kalau masuk di dalam alat di spektrum ini akan beda semua absorbansinya ya. Tergantung dari kepekatan dari larutan, warna daripada larutan yang tertentu. Selanjutnya sampel yang tersedia, kemudian kita beberapa bahan kimia yang kita butuhkan untuk itu. Ya. Ini larutan standarnya, kita menggunakan amonium sulfat dengan konsentrasi 0,001 normalitas ya, N, atau dia adalah 14 ppm ya. Ini hitungan kimianya itu gram per liter, gram ekivalen per liter, yang mana valensi dari amonium sulfat itu adalah 2. Nanti akan bisa kita hitung sendiri berapa berat molekulnya, kemudian dibagi dengan valensinya. Sampel yang pertama dan sampel kedua, dan ini juga adalah duplikasi sampel kedua, itu kita tambahkan dengan 0,2 mili ya. Setelah diambil 5 mili ya, 5 ml sampel yang sudah diencerkan tadi, kemudian ditambahkan dengan sodium nitrochloride 0,2 ml. Ini kita ambil ya. Sekarang yang pertama, kemudian yang kedua sama 0,2 ml, dan yang terakhir pada sampel kita adalah 0,2. Selanjutnya setelah itu kita tambahkan 0,2 ml dengan menggunakan
alat yang sama tetapi tipnya kita ganti, yaitu 0,2 mili sama dengan fenol. Selanjutnya ditambahkan dengan larutan fenol yang 10% ini, konsentrasi 10% sebanyak sama 0,2 mili. Cuman ini harus dalam ruangan asam karena sangat toksit yang dapat membuat kita keracunan bila mana menghirupnya secara berlebihan. Makanya dilakukan di dalam ruangan asam. Selanjutnya setelah itu kita tambahkan dengan pengoksid ya, setelah fenol. Pengoksidnya adalah kita menggunakan larutan dari campuran larutan alkali dengan larutan sodium hipoklorit. Yang ini larutannya yang sudah kita campurkan. Ini masing-masing 0,5 mili. Kemudian kita tunggu, setelah dicampur kita tunggu 5 menit. Selanjutnya ini kita vortex, ini sudah aman. Campuran antara fenol sudah masuk ke reaksi di dalam sehingga sudah cukup aman untuk ruangan asam kita matikan. Dan kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit perubahan warna kelihatan ya, dari sampel pertama, sampel kedua, kemudian sampel kedua yang duplonya ya, kita lihat berubah warna menjadi biru ya. Nah, setelah kita penambahan reaksi oksidasi dilakukan, ini akan kita masukkan ke dalam kuvet ya. Kuvet ini sebelumnya itu bersihkan dinding yang ada yang akan dilewati sinar ya. Ini sampel pertama. Oke, kita tuang. Baik-baik kita tuang secara perlahan. Oke. Kita taruh di sini nomor 1, kemudian nomor 2 yang ini tadi sudah kita pakai dengan tisu hapus untuk membersihkan dindingnya. Oke, sampel kedua dan yang terakhir adalah sampel kedua yang duplikasinya. Kita akan lihat. Oke. Nah, sekarang kemudian dibawa untuk dimasukkan ke dalam alat. Ini yang pertama adalah aqueous ya, dan memasukkannya lurus ya. Kan ini dilewati oleh sinar nanti untuk masuk yang akan ditransfusikan ke dalam komputer ini ya. Dinding ini nanti akan dilewati sinar yang ada di sini. Ini kemudian tadi sampel yang pertama, sampel kedua yang duplikasinya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini isinya 10 sel, 10 sampel, 9 sampel sekaligus. Yang mana yang pertama itu adalah blanco, itu aqueous. Setelah sampel masuk ke dalam alat dan selama 15 menit sebelumnya alat sudah dipanaskan, selanjutnya kita klik pada program ini, yaitu Savas dari yang tersedia di sini, Savas SP2000 sesuai dengan alat yang kita gunakan ini. Kemudian dari panel-panel ini pada monitor ini diklik ya angka ini. Kemudian setelah itu ini diganti dengan 640 wavelength, 640 nanometer ya. Oke, setelah itu kita klik apply now ya. Kemudian dia akan berubah otomatis menjadi 640 wavelength-nya. Kemudian panjang gelombang yang sudah tersedia di sini 640 nanometer. Kemudian pada absorbansi ini A
Ini absorbansi yang saya gunakan, yang kita gunakan. Kalau transmitansinya itu adalah yang garis melengkungnya ya. Itu persentasenya, persentase dari transmitan. Kalau ini absorbansi, serapannya yang diserap, maka dia akan berbanding langsung, dia akan membentuk garis lurus nantinya kalau untuk itu ya. Kemudian ini di rezero, ini klik rezeronya, auto zero, maka dia otomatis 0. Kemudian klik multi cell measurement, kemudian ada 4 di dalam ya, ini klik sampai 4 ya, ada 4. Kemudian di sini blank yang pertama ya, yang pertama itu blank, kemudian yang kedua sampel, yang ketiga sampel, yang keempat adalah sampel. Setelah itu baru klik start. Klik start, otomatis muncul, kita lihat 0, 0,08, 0,13 dan 0,14. Oke. Sekarang dari angka-angka ini kita lihat ya, saya close. Kemudian kita lihat otomatis di print buffernya. Ini yang kita copy ya. Angka ini kita copy. Ctrl C, kemudian ke praktikum yang sudah tadi ya. Kemudian saya klik di sini tadi yang kita sudah tentukan. Ya. Ini adalah sampel pertama tadi ya. Absorbansinya maksudnya ini. Kemudian ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Kemudian angka ini ya, kita masukkan di sini di absorbansinya ya. Kalau tadinya itu semua pengencerannya adalah 100 kali. Kemudian ini adalah sampel yang kita sampel pertama cuma 1, yang kemudian sampel kedua dan ketiga ya. Yang sini tidak ada, kemudian langsung saja ya. Jadi saya masukkan yang pertama ini. Kita klik di sini. Kemudian ya, begitu saya di sini enter, maka dia akan muncul otomatis di sini berubah. Ya, coba kita perhatikan. Begitu saya dari sini saya copy ke sini, enter, dia berubah. Nah, berubah di sini dan berubah di sini. Kemudian yang ketiga, kemudian saya akan klik di sini. Ini hasilnya. Jadi 7,1 milimol yang tersedia. Jadi yang pertama adalah yang didapat sesuai dengan ini garis. Nah, ini adalah garis untuk standarnya ya, yang saya sampaikan tadi di papan, yaitu untuk 0,1287 atau tadi 0,13 ya. Di sini kalau kita klik di sini dia punya sini 0,13 ya, lurus dengan di sini. Kemudian selanjutnya adalah 0,22, kemudian 0,38 dan terakhir adalah 0,70 di sini ya, posisi yang sama. Jadi ini kalau ditarik garis lurus seperti ini ya. Jadi MX plus B ini adalah slope-nya dan ini adalah I-nya. Sehingga hasilnya adalah 5,702682 ya, milimol ya. Kalau kita lihat di sini ppm-nya sekian ya, setelah tentunya dari sini tadinya diperoleh ini, kemudian dikali dengan 100 pengencerannya ini ya, sehingga akan ketemu 79. Nah 79 ini dibagi 14 maka ketemu milimolnya ya. Jadi itulah hasil hari ini. Itulah untuk praktikum penentuan amonia dari Supernatan, sampel dari penentuan KCBK dan KCBO, yaitu koefisien cerna yang kita lakukan pada penentuan beberapa pekan yang lalu dari praktikum ini. Dan ini adalah pamungkas dari praktikum daring ilmu nutrisi ternak ruminansia. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Terima kasih.